Dapat servisan keluhan Lexi ya, katanya suara kasar di bagian CVT, ternyata keadaannya seperti ini ya. Seperti ini, terus kemudian ini pakai baut 10 seperti ini tipis ya. Jadi mungkin ini kalau ngelihat di tutorial itu gampang ya ngebor ini ya. Ini kerasnya luar biasa ini bro. Kalau mata bornya nggak bagus ya nggak jadi. Terus ini yang saya heran kenapa nggak diratain sekalian ya. Ini bisa patah seperti ini. Oke, kita nggak perlu nyalahin siapa yang ngerjain ini. Intinya kita perbaiki ke depannya ya, ini supaya lebih bagus seperti apa. Jadi ini saya mau bor lagi. Saya mau perbesar lagi pakai 10125 atau baut 14 topi nanti ya. Terus ini sekalian saya ratain aja ini. Bread, mau saya potong ya. Ini real video saya ya, bukan ngambil punya orang perindapan nanti ya. Kita lihat aja seperti apa prosesnya ya. Ini kan baut M6x10 ini terlalu kecil satu, kemudian ini permukaannya nggak rata, ini kan ya gimana ya, miring dia, ngencenginya miring. Ini dibantai aja sekalian habisin nantinya kan seperti ini. Oke lah, nggak usah banyak ngomong, langsung aja kita kerjain. Lihat nih, jadinya seperti ini nih, kublak, karena dia nggak gigit ya. Tuh ya, gaskan. Kita bor dulu bertahap ya, jangan langsung besar ini, soalnya ini keras. Keras ya, saya kira empuk, padahal mata bornya ini udah lumayan lah. Kita ganti mata bor yang gede lagi. Kita gerinda dulu aja ya ini ya. Yang miringnya ini kita gerinda aja, kita buang. Gak usah takut rusak, ini askrek udah rusak ya. Kelihatan ya, ngebornya nggak pas tengah ini. Tapi ya mau gimana lagi. Nah, jadi bornya nggak pas tengah ini. Tapi kita ngikutin boran awal. Namanya ya memang susah lah ya. Kita nggak bisa nyepelein siapa yang ngerjain ini awal. Ini keras. Kemudian kemampuan mekanik memang beda-beda, alatnya juga beda-beda. Ya, ada yang punya mata bor bagus, ada yang nggak punya, ya wajar. Sekarang kita cari mata bornya yang pas untuk M10. Nah, nanti ini mau kita senai pakai ini ya, M10 125 ini. Pas lah ini. Kalau baut 17 soalnya nggak bisa ini. Oke, kita cari mata bornya dulu ya. Agak panjang videonya, Lur. Oke, kita perbesar ya. Kita perbesar lagi. Renyah ya? Renyah ya? Mata bore lor, mata bore kalah lor. Ini pertanyaannya, kalau mata bor kalah ini senai saya kuat apa enggak ya? Mata bor baru ini ya, Naji dia, sumpil. Oke, saya rasa cukup ya. Ini udah 15 mili ya, udah pas lah ini. Nah, ini tips buat kalian yang mau ngebor kerkas ini. Yang pertama, mata bornya harus yang bagus satu ya. Yang kedua, cara ngebornya itu RPM-nya jangan tinggi lur, slow, pelan ya, kayak mesin bubut lah. Jadi kalau ngebut itu malah nggak dapet dia, licin malahan. Jadi ngebornya itu RPM-nya lambat aja, seret, emang berlahan tapi gigit tapi dapat ya. Ini buktinya saya dapat nih ya, udah 15 mili ya, atau 1,5 cm ya. Ini tinggal kita tap ini, tapi nggak tahu ini tapnya saya kuat nggak ini. Kita coba ya, kita tap ya. Nah, seperti ini, pelumas dulu. Ini harusnya suhunya Basuki ini.
Basuki ini yang biasa seperti ini ya. Saya ikut-ikut ini. Oke, gak keras ya, lumayan lah. Kelihatan nggak lur? Nah, yang mau nanya ini mata tapnya pakai apa mas? Mata tapnya pakai SKC, gagang tapnya pakai Tekiro mas ya. Kita bikin mundur dulu, maju mundur ya. Ini gagang tapnya racet ya mas ya. Wah keras, tapi kemakan tetap. Perlahan tapi pasti ya mas ya. Jadi agak lumayan memakan waktu ini 1,5 mili ini ngetap 1,5 mili ini, soalnya keras banget ini mas ya, kerkas ini nggak main-main. Oke, saya rasa udah cukup ya mas ya. Nah segini udah cukup lah ini. Jadi pakai berat M10 kali 125 atau baut 14 ya. Nanti pakai baut topi ini. Hasilnya seperti ini ya. Nih kalau di konten-konten kelihatan mudah mas ya. Tapi pengerjaannya itu nggak semudah itu mas. Yang namanya kerkas ini sebenarnya keras ya. Kalau nggak pakai mata bor yang bagus, kita akan sulit ya. Nah ini hasil akhirnya mas, kita embat aja pakai impact sekuat-kuatnya ya. Tuh ya, kembali ke mode pabrik Cimiu. Semoga bermanfaat mas ya. Jangan lupa di follow supaya mendapatkan informasi yang bermanfaat dari saya. Tuh berhasil ya.